Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Art Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, suara dentingan sendok dan piring berpadu dengan aroma tumisan bumbu yang memenuhi dapur kecil rumah bergaya minimalis di pinggiran kota. Matahari baru saja naik, menembus kaca jendela dapur dan menyinari wajah Ayu yang tengah berdiri di depan kompor. Wajahnya polos tanpa riasan, rambut dikuncir sederhana, namun tetap terlihat anggun dengan daster bermotif bunga biru muda. Tangannya cekatan membalik telur dadar, sesekali menoleh ke arah jam dinding. Sudah jam 7:10, Ilham belum bangun juga. Gumamnya pelan. Ayu mengambil 2 piring dan menyendokkan nasi hangat, telur dadar, serta sambal terasi buatan sendiri. Ia menata semuanya di meja makan, lalu menuangkan teh manis ke dalam 2 gelas bening. Setelah itu, ia berjalan menuju kamar, membuka pintu pelan. "Mas, sudah pagi. Sarapan sudah siap," ucapnya lembut sambil menepuk perlahan bahu Ilham yang masih terbaring. Ilham menggeliat sebentar, lalu membuka mata dengan ekspresi malas. 5 menit lagi, Yu. Mas masih ngantuk." Ayu tersenyum kecil. "Nanti telat. Hari ini kan kamu ada rapat, katanya penting." Ilham memutar tubuhnya, menutupi wajah dengan bantal. Iya, bentar." Ayu tidak membantah, hanya kembali ke dapur, membiarkan suaminya menyiapkan diri sendiri. Ia tahu Ilham tidak suka diburu-buru. Sambil duduk di meja makan, ia menyalakan ponsel dan membuka email kantor. Sebuah rutinitas yang biasa dilakukannya setiap pagi. Meskipun hanya berpakaian sederhana, siapapun tak akan menyangka bahwa wanita itu adalah CEO dari sebuah perusahaan ekspor-impor besar di Jakarta. Ayu sengaja menyembunyikan identitasnya bahkan dari suaminya sendiri. Ia ingin membangun rumah tangga atas dasar cinta, bukan jabatan atau kekayaan. Beberapa menit kemudian, Ilham muncul dengan kemeja biru muda dan celana panjang bahan. Rambutnya masih sedikit berantakan, tapi wajahnya tetap tampan dan bersih. "Tehnya masih panas?" tanyanya sambil duduk. "Masih." "Ayo makan, nanti telat." Ilham menyantap sarapan tanpa banyak bicara. Ayu memperhatikannya dengan mata yang tenang, seolah sedang membaca sesuatu dari ekspresi wajah Ilham. Beberapa bulan terakhir, Ilham memang berubah. Ia lebih sering menghindar, lebih pendiam, dan kadang terlihat tergesa saat keluar rumah. Ayu tak pernah mengungkit atau menuntut. Ia percaya bahwa setiap orang punya fasenya sendiri. Ia hanya mencoba menjadi istri yang tenang, yang hadir bukan untuk menghakimi, tapi mendampingi. "Mas," kata Ayu pelan sambil menaruh sendok. "Nanti malam Ayu ada acara kumpul keluarga di rumah Tante Lilis. Mereka ngajak kita datang. Mas bisa ikut, nggak?" Ilham berhenti mengunyah. "Malam ini?" "Iya. Cuma makan malam biasa aja. Temu kangen katanya, udah lama nggak kumpul semua." Ilham menunduk, lalu menghela napas. "Mas kayaknya capek deh. Yuh, besok juga ada kerjaan pagi-pagi. Kamu aja yang pergi, ya?" Ayu tersenyum samar. "Nggak apa-apa sih. Tapi kayaknya Tante Lilis bakal nanyain kamu." Ilham hanya mengangguk. Ayu tidak ingin memaksa. Setelah sarapan, Ilham segera berangkat kerja. Ayu mengantar sampai ke pintu, seperti biasa. Begitu pintu tertutup, senyumnya perlahan hilang. Ia duduk di sofa ruang tamu, memandang kosong keluar jendela. Tak ada yang berubah secara drastis. Tapi Ayu bisa merasakan atmosfer rumah tangga mereka yang tak sehangat dulu. Dulu, setiap pagi selalu diisi dengan canda tawa, pelukan hangat, dan obrolan ringan. Sekarang, semuanya menjadi rutinitas mekanis. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Nia, sahabat sekaligus sekretaris pribadinya di kantor. "Bu, ada jadwal meeting jam 10, terus Pak Ronald minta izin telat datang. Mau saya siapkan ruang meeting di lantai 3? Ayu membalas singkat. "Ya, tolong siapkan semua dokumennya juga." Ia mengganti baju, berdandan secukupnya, lalu berangkat ke kantor menggunakan mobil pribadi. Sopirnya sudah menunggu di depan. Sesampainya di kantor, Ayu tidak langsung masuk ke ruang CEO yang besar dan mewah. Ia turun di lobi belakang, masuk melalui pintu staf biasa.
Ia mengenakan ID karyawan dengan nama samaran, Maya. Di mata karyawan, Maya adalah bagian manajemen yang ditugaskan mengawasi operasional. Hanya beberapa orang kunci di level atas yang tahu identitas aslinya. Ayu lebih senang begitu. Ia bisa memantau langsung dan tahu siapa saja yang benar-benar bekerja dengan hati, bukan hanya menjilat atasan. Hari itu berlalu dengan tenang. Di tengah kesibukan rapat dan evaluasi, Ayu sempat membuka galeri foto di ponsel, melihat ulang kenangan masa lalu bersama Ilham. Foto-foto pernikahan, liburan, bahkan selfie sederhana di dapur rumah. Wajahnya tak berubah, tetap cantik dan tulus. Tapi tatapan Ilham di foto-foto itu terasa lebih hangat dibandingkan sekarang. Ayu menahan napas. Ia menutup galeri dan fokus kembali pada pekerjaannya. Menjelang sore, ia kembali ke rumah dan bersiap-siap untuk acara keluarga. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau zamrud, rambut disanggul rapi, make-up tipis yang menonjolkan sisi anggun wajahnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. "Mas, aku pergi dulu ya," ucapnya saat Ilham pulang dan baru saja menaruh tas di meja. Ilham hanya mengangguk, lalu berjalan menuju kamar mandi. Tak ada pertanyaan, tak ada perhatian. Ayu mengambil kunci mobil dan melaju menuju rumah Tante Lilis di daerah Cibubur. Sepanjang perjalanan, ia berusaha menghapus semua pikiran buruk tentang suaminya. Ia ingin menikmati malam itu, meski tanpa Ilham di sampingnya. Rumah Tante Lilis tampak ramai. Suara tawa, musik ringan, dan aroma masakan khas Sunda memenuhi udara. Beberapa sepupu menyambut Ayu dengan pelukan hangat. Mereka saling berbagi kabar, tertawa, bercerita masa kecil, dan memuji penampilan Ayu. Namun, di tengah kehangatan itu, ada satu perasaan aneh yang menyusup di hati Ayu. Ia merasa seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Entah apa. "Raninya datang gak ya?" tanya salah satu sepupu, Lela. "Kayaknya iya deh. Dia bilang mau datang. Tapi telat biasa. Tuh anak," jawab sepupu lain. Ayu menoleh. "Rani?" "Iya, sepupu kita yang dari Depok itu loh. Lama nggak nongol." Ayu mengangguk pelan. Rani memang sepupu jauh. Tapi dulu sempat tinggal satu rumah saat kuliah. Mereka akrab, sering curhat, bahkan tidur sekamar. Tapi 3 tahun belakangan, komunikasi mereka renggang. 1 jam berlalu. Ayu mulai merasa nyaman. Ia tertawa, ngobrol dengan para sepupu, bahkan sempat diminta menyanyi lagu nostalgia masa kecil. Namun saat sedang berbincang dengan Tante Lilis di ruang tamu, matanya terpaku ke arah pintu masuk. Langkah seorang pria tinggi masuk, disusul seorang wanita dengan gaun merah marun, rambut panjang tergerai, sepatu hak tinggi berkilau. Langkah Ayu terhenti. Matanya membelalak. Pria itu Ilham. Wanita di sampingnya, menggandeng lengannya dengan manja, tersenyum penuh percaya diri. "Rani." Ayu tercekat. Wajahnya pucat, tubuhnya terasa dingin. Rani menoleh, lalu tersentak pelan. Tapi hanya sebentar. Setelah itu ia tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Ilham masih belum menyadari keberadaan Ayu. Ia menoleh ke kiri kanan, lalu berbicara pelan pada Rani. Rani tertawa kecil, memukul manja lengan Ilham. Gerak-gerik mereka seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Ayu menahan napas. Ia tidak beranjak dari tempat duduk. Matanya terus menatap kedua manusia itu, yang kini sedang menyapa keluarga, seolah tak ada yang salah. Tante Lilis tampak bingung. Ia menoleh ke Ayu, lalu kembali ke arah Ilham dan Rani. "Oh, kalian datang bareng?" tanya salah satu sepupu, heran. Rani cepat tanggap. "Iya, kebetulan ketemu di jalan." "Hehe, numpang mobil Ilham aja. Gak enak naik ojek tadi." Ilham hanya tersenyum singkat. Masih belum melihat Ayu. Ayu berdiri perlahan, mengambil napas panjang, lalu berjalan ke arah dapur. Ia tidak ingin membuat keributan. Tidak sekarang. Di dalam dapur, ia bersandar di tembok. Tangannya gemetar. Nafasnya naik turun. Ia tak tahu harus menangis atau marah. Hatinya seperti diremas dari dalam. Ia mengepalkan tangan, lalu menatap lurus ke depan. Malam itu belum berakhir. Tapi luka di hati Ayu sudah mulai terbuka. Suara angin malam menyusup lewat celah jendela, menggoyangkan tirai tipis kamar yang kini remang.
Ayu duduk di pinggir ranjang, menatap nanar ke arah meja rias yang menyimpan foto pernikahannya dengan Ilham. Wajah-wajah bahagia yang terbingkai itu kini terasa seperti ironi yang mengiris diam-diam. Gaun kebayanya masih ia kenakan. Sanggulnya sedikit berantakan, namun ia belum berniat melepasnya. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya jauh lebih letih. Pikirannya kembali pada momen tadi malam. Bagaimana Ilham berdiri dengan Rani di tengah keluarganya. Bagaimana mereka tertawa, seolah tidak ada luka yang disayat di hadapan Ayu. Bagaimana Rani, sepupu yang pernah tidur sekamar, berbagi mie instan dan rahasia masa muda, berani muncul tanpa rasa bersalah. Ayu tidak berteriak, tidak menangis, tidak pula mengusir mereka malam itu. Ia hanya duduk tenang, seperti batu yang dihantam ombak, diam tapi terpecah di dalam. Telepon genggamnya bergetar di atas meja. Udah sampai rumah? Maaf ya, tadi aku nggak sempat nyapa kamu langsung. Pesan dari Rani. Ayu menatap layar ponsel itu lama. Matanya tidak berkedip. Ia tidak membalas. Ia hanya menghapus pesan itu, lalu mematikan ponsel. Ia memilih diam, menunda amarah. Ia tahu ini belum waktunya. Ada banyak yang belum jelas. Tapi satu hal yang pasti, ia sudah mulai kehilangan kepercayaan pada dua manusia itu. Pagi harinya, Ayu bangun seperti biasa. Ia tidak membiarkan kejadian semalam membuatnya kehilangan kendali. Ia tetap membuat sarapan, menyapu rumah, dan menyiapkan bekal Ilham. Semua ia lakukan tanpa ekspresi. Ilham keluar dari kamar mandi dengan wajah segar. Ia memakai batik rapi, membawa tas kerja, lalu duduk di meja makan. Ia mencicipi nasi goreng buatan Ayu tanpa banyak bicara. Ayu duduk di depannya, memandangi Ilham dengan tatapan kosong. Semalam pulang jam berapa? Tanya Ayu pelan. Ilham berhenti sejenak. Nggak terlalu malam. Sekitar jam 10. Kenapa? Ya, cuma nanya aja. Jawab Ayu singkat. Ilham mengangguk, lalu melanjutkan makan. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Tidak ada ketegangan. Seolah semalam tidak terjadi apa-apa. Seolah ia tidak melihat Ayu berdiri di ruangan yang sama. Setelah sarapan, Ilham pamit pergi. Ayu mengantar seperti biasa. Senyumnya tipis, tidak seperti dulu yang hangat. Begitu Ilham pergi, Ayu segera naik ke lantai 2, masuk ke sebuah ruangan khusus yang jarang disentuh orang luar. Ruangan itu bukan sekadar kantor kecil. Di dalamnya ada komputer utama, tumpukan berkas-berkas perusahaan, laporan keuangan, dan sistem yang terhubung langsung ke server pusat. Di sini, Ayu bukan seorang istri yang diam. Di sini, ia adalah Ayu Prameswari, CEO PT Harapan Global Sentosa, perusahaan ekspor-impor bahan pertanian dan hasil bumi yang namanya mulai diperhitungkan di Asia Tenggara. Perusahaan itu dirintis dari nol oleh Ayu sendiri, saat usianya masih 24 tahun. Ia belajar dari kegagalan, dari rasa sakit ditipu rekan bisnis, hingga bangkit dan mendirikan sistem bisnis yang kuat. Tapi ia tidak pernah membiarkan dunia tahu siapa di balik kesuksesan itu. Ia lebih memilih membiarkan orang-orang memandangnya sebagai wanita biasa. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Ia sudah melihat banyak orang mendekatinya hanya karena nama besarnya. Ia ingin dicintai karena jiwanya, bukan karena hartanya. Dan Ilham, dulu, adalah pria yang ia kira mencintainya dengan tulus. Tapi kini semua terasa seperti teka-teki. Ilham yang dulu lembut, perhatian, mendukung mimpinya, kini menjadi dingin, berjarak, dan mulai menyembunyikan sesuatu. Seperti semalam, Ayu membuka file di komputer. Ia mengecek laporan mingguan, email dari mitra luar negeri, serta pergerakan tim ekspor. Namun pikirannya tetap terselip pada satu nama, Rani. Ayu tidak pernah menyangka sepupunya akan muncul kembali dengan cara seperti itu. Terakhir mereka bertemu, Rani sedang kesulitan mencari kerja, dan Ayu bahkan sempat menawarkan bantuan. Tapi Rani menolak, dengan alasan ingin mandiri. Setelah itu, mereka tak banyak berkomunikasi. Dan kini, Rani muncul sebagai pasangan Ilham. Ayu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ia memejamkan mata. Bukan karena lelah, tapi karena muak. Pikirannya terpecah. Di satu sisi, ia ingin menghadapi semuanya saat itu juga. Tapi sisi lainnya, sisi bijaknya, meminta waktu.
Karena Ayu tahu, emosi tidak bisa menyelesaikan masalah sebesar ini. Apalagi jika ia belum tahu seberapa dalam pengkhianatan itu. Ayu menutup komputer. Ia berdiri, membuka lemari kecil dan mengambil sebuah map berwarna hitam. Map itu berisi dokumen penting. Salah satunya adalah akta perusahaan yang mencantumkan nama aslinya sebagai pemilik tunggal. Ia menyimpannya kembali, lalu turun ke dapur untuk membuat kopi. Sambil menunggu air mendidih, matanya terpaku pada kalender dinding. 2 minggu lagi ulang tahun pernikahannya dengan Ilham yang keempat. 4 tahun. Waktu yang tidak singkat untuk membangun sebuah kepercayaan. Tapi juga waktu yang cukup untuk membongkar topeng seseorang. Di malam hari, Ayu duduk di ruang keluarga sambil membaca buku. Ilham pulang agak larut, namun tetap dengan sikap biasa. Ia masuk, mencium pipi Ayu sebentar, lalu duduk di sofa tanpa bicara. Ayu menutup bukunya. "Mas," ucapnya. "HM. Mas betah kerja di kantor sekarang?" Ilham mengerutkan dahi. "Kenapa nanya gitu?" "Nggak apa-apa. Cuma pengen tahu aja. Mas kelihatan capek terus. Kalau kerjaannya bikin nggak nyaman, mungkin bisa cari tempat lain." Ilham tertawa pelan. "Heh, jangan sok jadi HRD deh. Kerja MAH capek ya biasa." Ayu tersenyum tipis. "Ya, semoga capeknya nggak karena yang lain." Ilham melirik. "Maksudnya?" Ayu tidak menjawab. Ia hanya berdiri dan berjalan ke dapur, meninggalkan Ilham yang masih duduk di sofa dengan ekspresi bingung. Di dalam dapur, Ayu menatap gelas teh hangat yang baru saja ia tuang. Tangannya menggenggam erat gelas itu. Ia tidak ingin menjadi wanita yang dibodohi. Ia tidak akan duduk diam melihat rumah tangganya dihancurkan oleh orang-orang yang pura-pura peduli. Tapi ia juga tidak ingin bertindak gegabah. Karena setiap langkahnya kini bukan hanya menyangkut hati, tapi juga harga diri dan nama baiknya. Ia menyentuh dada kirinya. Merasakan detak jantung yang semakin cepat. Pelan-pelan, "Ayu," bisiknya. "Kamu bukan perempuan lemah. Kamu bukan wanita yang hanya bisa menangis." Ia meneguk teh hangat itu perlahan. Rasanya pahit, tapi ia menelannya utuh. Sama seperti ia menelan kenyataan pahit yang mulai menyelinap masuk ke dalam hidupnya. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Matahari menyembul perlahan di balik jendela kaca yang lebar, memantulkan cahaya ke ruang tamu rumah Ayu dan Ilham yang rapi dan hangat. Ayu duduk di meja makan dengan secangkir kopi hitam. Sinar matahari memantulkan cahaya ke cangkir putih di depannya, tapi matanya kosong. Ia tidak benar-benar sedang menikmati pagi. Pagi ini berbeda. Ada sesuatu dalam hatinya yang terasa mengganjal. 2 hari telah berlalu sejak acara keluarga yang berubah jadi panggung pengkhianatan itu. Ilham masih bersikap seperti biasa. Seolah tidak terjadi apapun. Bahkan tadi pagi sempat menyapa Ayu dengan senyum dan ciuman singkat di pipi, lalu pergi ke kantor. Ayu tahu betul senyum itu palsu. Ia bisa membedakan mana cinta dan mana kepura-puraan. Dan sejak malam itu, Ilham mulai lebih sering keluar malam, berdalih lembur, meeting dengan vendor, hingga urusan kantor lainnya yang tak bisa dibuktikan. Hari itu, Ayu memutuskan untuk bergerak. Ia tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Ia membuka laptop, masuk ke sistem internal perusahaannya. Beberapa klik membawa Ayu ke bagian daftar karyawan baru. Nama itu muncul di sana. Jelas dan terang. Rani Kusumawardani. Tanggal masuk, 3 bulan yang lalu. Posisi, admin operasional. Departemen, Gudang Ekspor. Penempatan, Cabang Timur, Kota Satelit. Ayu mengerutkan kening. Ia tidak ingat pernah menyetujui berkas perekrutan atas nama itu. Padahal setiap karyawan baru, terutama dari keluarga dekat pemilik, harus melalui validasi personal darinya. Ia membuka dokumen rekrutmen. Ada tanda tangannya di situ. Tanda tangan digital. Tapi Ayu merasa tidak pernah menandatangani itu. Tidak secara sadar. Matanya menyipit. Ia tahu sistem perusahaan tidak mudah diretas. Tapi seseorang bisa saja menggunakan aksesnya. Jika dekat, sangat dekat dengannya. Jantungnya berdetak cepat. Ayu kembali menelusuri log sistem. Tanggal tanda tangan digital itu muncul 1 minggu setelah ia melakukan perjalanan bisnis ke Korea Selatan. Saat itu,
Ia memang menyerahkan sementara akses sistemnya ke Ilham karena ada kendala teknis di dalam tim IT, dan ia tidak sempat membuka laptop. Ayu bersandar di kursi. Matanya menatap layar. Jadi kamu sudah merancang ini sejak dulu, Ilham, ucapnya lirih. Perlahan, benang-benang pengkhianatan mulai terlihat. Mereka bukan hanya menjalin hubungan diam-diam, tapi juga menyusup ke dalam wilayah yang seharusnya menjadi benteng Ayu, perusahaan. Tapi Ayu tidak ingin gegabah. Ia ingin tahu lebih banyak. Ia ingin tahu seberapa dalam luka yang sedang mereka siapkan untuknya. Tanpa suara, ia mengambil tas, mengenakan kemeja, dan berangkat ke kantor cabang timur. Ia ingin menyamar. Ia ingin melihat langsung seperti apa kelakuan Rani di tempat kerja. Ia tak memberitahu siapapun di pusat bahwa ia akan datang. Bahkan sekretaris pribadinya pun tidak tahu. Di perjalanan, pikirannya mengembara ke masa kecil. Tentang Rani. Rani bukan sekadar sepupu. Ia seperti adik kandung. Ayu sering menyuapi Rani saat kecil, meminjamkan bajunya, dan bahkan pernah menutupi kesalahan Rani saat mencuri uang jajan dari dompet nenek. Tapi kini, adik yang ia lindungi berubah menjadi tikus yang diam-diam menggigiti pondasi hidupnya. Sesampainya di kantor cabang, Ayu turun diam-diam dan langsung masuk melalui pintu gudang belakang. Ia tidak ingin disambut formalitas. Ia ingin melihat keadaan sesungguhnya. Suasana gudang penuh suara aktivitas. Beberapa karyawan tampak sibuk dengan dokumen dan pengiriman barang. Di antara mereka, Ayu mengenali sosok itu. Rani. Berpakaian rapi dengan ID card perusahaan tergantung di leher. Wajahnya tampak sumringah. Tertawa-tawa dengan beberapa staf pria. Ia berdiri terlalu dekat dengan seorang supervisor lelaki. Tangannya sesekali menyentuh lengan pria itu sambil tertawa genit. Ayu berdiri di sudut, mengenakan kacamata hitam dan masker. Ia menyimak, mengamati. Beberapa menit ia berdiri di sana, mencatat setiap gerakan dan interaksi. Rani tampak santai, tak menyangka bahwa langkah-langkah kecilnya sedang diamati langsung oleh pemilik perusahaan. Ayu lalu berbalik dan berjalan keluar. Ia tidak butuh konfrontasi hari itu. Ia hanya ingin mengonfirmasi kecurigaannya, dan semuanya sudah cukup jelas. Dalam perjalanan pulang, Ayu menelepon orang kepercayaannya di pusat. Tolong kirimkan semua rekaman CCTV kantor pusat minggu lalu dan juga akses email Ilham, ucapnya singkat. Baik, Bu Ayu. Ia memutus sambungan, lalu menatap keluar jendela mobil. Sekarang semua sudah terang. Ilham memanipulasi akses sistem, menyelundupkan Rani sebagai karyawan, dan sekarang mereka nyaman bekerja di dalam perusahaan yang ia bangun dengan susah payah. Namun Ayu tidak akan gegabah. Ia tahu cara membongkar topeng. Dan ia tidak akan membiarkan satu detik pun jatuh ke tangan mereka. Malam harinya, saat Ilham pulang, Ayu sudah menyiapkan makan malam seperti biasa. Ia bahkan menambahkan sambal kesukaan Ilham. Suasana makan malam itu terasa tenang, seolah tidak ada badai di antara mereka. Besok ada acara kantor enggak? Tanya Ayu. Ilham mengangguk. Kayaknya ada rapat internal. Kenapa? Aku kepikiran buat ikut ke kantor. Pengen lihat tim ekspor langsung, ucap Ayu sambil menatapnya tajam. Ilham langsung tersedak. Kamu? Ke kantor? Maksudnya ngapain tiba-tiba? Ayu tersenyum. Emang nggak boleh? Bukan gitu. Cuma, kamu kan biasanya sibuk ngurus proyek pusat. Kalau turun langsung ke lapangan, nanti capek. Ayu menaruh sendok. Kamu nggak suka aku datang? Ilham cepat-cepat menggeleng. Bukan gitu, aku cuma kaget aja. Ayu tidak berkata lagi. Ia berdiri, membereskan piring. Ilham hanya menatap punggungnya. Ia mulai gelisah. Dalam hati, Ayu sudah tahu. Ilham takut. Ia mulai goyah. Itu artinya langkahnya sudah tepat. Malam itu, Ayu menulis sesuatu di jurnal pribadinya. Tuhan, beri aku kekuatan. Aku tidak takut kehilangan siapapun. Aku hanya takut kehilangan diriku sendiri dalam kemarahan. Pagi itu, langit mendung. Langit seperti ikut memahami isi hati Ayu yang semakin penuh. Dedaunan di halaman rumah tampak berguguran pelan, disapu angin lembut. Tapi dalam dada Ayu, badai mulai membentuk putarannya sendiri. Ia berdiri di depan kaca, menyisir rambutnya perlahan. Di balik bayangan cermin,
Ia melihat refleksi dirinya. Wanita yang tampak tenang, namun matanya menyimpan luka dan bara. Hari ini ia sudah memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Bukan untuk marah. Bukan untuk mengamuk. Tapi untuk menyusun bidak. Satu demi satu. Ilham belum bangun. Suara dengkurannya terdengar dari kamar. Ayu mengenakan blus biru muda, dengan celana bahan warna abu yang sederhana. Ia tidak berdandan mencolok, namun tetap terlihat anggun. Ia tahu penampilan bukan soal menarik perhatian, tapi soal wibawa. Ia turun ke dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur dadar, tempe goreng, dan sambal kecap, menu favorit Ilham. Semua dilakukan dengan tenang. Seolah rumah mereka tidak sedang dilanda krisis keyakinan. Setelah semua siap, ia naik ke kamar, duduk di sisi tempat tidur, menyentuh bahu Ilham perlahan. "Mas, bangun. Sarapan sudah siap." Ilham mengerang sebentar lalu perlahan membuka mata. Iya, iya." Dia duduk sambil mengusap wajah. Ayu menatapnya lama. "Mas, nanti aku ikut ke kantor ya," ucap Ayu tenang. Ilham langsung menoleh, ekspresinya kaget. "Hah? Iya. Tapi, kamu yakin? Biasanya kamu kan kerja dari rumah." Ayu tersenyum tipis. "Aku pengen lihat progres tim lapangan." Ilham mengangguk, meski matanya terlihat tidak nyaman. Dia menguap dan bangkit dari tempat tidur, lalu masuk ke kamar mandi. Ayu tetap duduk di sana, menatap pintu kamar mandi yang tertutup. Ia tahu Ilham sedang gelisah. Dan itu artinya, waktunya sudah dekat. Sesampainya di kantor pusat, Ayu tidak langsung ke ruangannya. Ia berhenti di ruangan meeting kecil, tempat biasa para kepala departemen berkumpul. Beberapa staf menyapa dengan sopan, mengangguk sambil menyebut namanya dengan hormat. "Ibu Ayu, selamat pagi." "Lama nggak kelihatan," ujar salah satu supervisor senior. Ayu tersenyum. "Pagi juga. Hari ini saya keliling sedikit. Saya pengen tahu langsung kondisi lapangan. Bisa minta update laporan dari Departemen Ekspor minggu ini?" "Iya Bu, nanti saya kirim ke email Ibu ya." "Bukan. Hari ini saya ingin lihat langsung kinerjanya." Staf itu terlihat sedikit panik. Ia mengangguk pelan. Ayu berjalan menuju ruang ekspor di lantai 3. Di sana, beberapa staf tampak bekerja seperti biasa. Namun beberapa dari mereka terlihat saling lirak-lirik, mengetahui kehadiran Ayu di ruangan itu bukan hal yang sering terjadi. Lalu Ayu melihat Ilham. Suaminya sendiri, duduk di depan layar komputer bersama Rani. Rani mengenakan blus pink pucat dengan rok pensil hitam. Ia berdiri cukup dekat dengan Ilham, membisikkan sesuatu, lalu tertawa pelan sambil menyentuh bahu pria itu. Ayu berdiri di ambang pintu. Beberapa detik kemudian, tatapan mereka bertemu. Rani langsung terdiam. Wajahnya berubah pucat. Ia tidak menyangka Ayu akan datang, apalagi ke tempat ini. Ilham yang awalnya menunduk, kini berdiri dengan gugup. "Ah, Ayu?" sapanya. Ayu melangkah masuk, langkahnya tenang dan mantap. Ia menatap Ilham dalam, lalu memalingkan pandangannya ke Rani. "Rani, ternyata kamu kerja di sini sekarang." Rani tersenyum kikuk. Iya, Mbak. Maaf, saya nggak sempat ngabarin." "Oh, nggak apa-apa. Aku cuma nggak menyangka aja. Dulu kamu bilang nggak minat kerja kantoran." Iya, tapi, karena Mas Ilham tahu aku butuh kerja, jadi, ya sudah, aku ikut seleksi. Alhamdulillah keterima." Ayu mengangguk pelan. "Menarik," katanya sambil tersenyum. "Ilham yang bantu ya?" Ilham menggaruk tengkuknya, tertawa kecil. "Iya, waktu itu kan kamu lagi di luar negeri, jadi aku pegang beberapa wewenang. Rani memang bagus kok kinerjanya." Ayu tidak menjawab. Ia hanya melihat berkas-berkas di meja. Tangannya menyentuh selembar laporan bulanan. "Tolong kirimkan dokumen hard copy-nya ke ruangan saya. Saya ingin review hari ini juga." Rani mengangguk cepat. "Iya, Mbak. Siap." Ayu berbalik. Tanpa berkata lebih banyak, ia keluar ruangan. Namun detik itu juga, udara di ruangan itu berubah dingin. Semua orang bisa merasakannya. Bahwa badai besar akan datang. Di dalam ruangannya, Ayu duduk dengan tenang.
Tangannya membuka laptop, lalu mulai menyusun catatan. Ia sudah mendapat data dari CCTV seminggu terakhir. Di sana terlihat jelas bagaimana Ilham dan Rani sering keluar kantor bersama, tertawa di tempat parkir belakang, dan beberapa kali terlihat masuk ke ruang rapat berdua lebih dari 1 jam, tanpa agenda jelas. Ia tidak butuh bukti perselingkuhan secara fisik. Semua ini sudah cukup. Secara etika kerja, sudah melanggar banyak garis. Dan yang lebih penting, mereka tidak tahu siapa sebenarnya Ayu di perusahaan ini. Ilham mengira ia hanya wanita rumah yang punya saham kecil. Padahal semua legalitas perusahaan, modal, akta, sampai aset besar, berada atas nama Ayu. Termasuk kantor cabang tempat Rani bekerja. 3 hari berikutnya, Ayu tetap datang ke kantor seperti biasa. Ia tidak berkata sepatah pun tentang apa yang ia tahu. Tapi ia mulai menyusun rencana. Ia memanggil bagian HRD, mengatur pertemuan internal, mencocokkan semua laporan keuangan yang pernah disentuh Ilham dan Rani, memastikan tidak ada satupun celah yang bisa dipakai untuk membela mereka. Dan malam itu, saat pulang, Ilham bertanya, "Kenapa kamu sering ke kantor belakangan ini?" Ayu menoleh pelan. "Kamu nggak suka?" Ilham tersenyum hambar. "Bukan. Cuma kaget aja. Biasanya kamu lebih suka kerja di rumah." Ayu membalas senyum itu. "Kadang, rumah juga bisa penuh topeng. Aku capek lihat topeng." Ilham mengerutkan alisnya. "Apa maksud kamu?" Ayu hanya menatap matanya. Lalu berdiri. "Besok aku panggil semua kepala departemen ke meeting. Termasuk kamu. Jangan telat, ya." Ilham mengangguk pelan. Tapi wajahnya sudah berubah. Ada keraguan. Ada kegugupan. Dan dalam hatinya, Ayu tahu langkah terakhir sudah semakin dekat. Ruang meeting lantai 2 dipenuhi aura formal pagi itu. Meja panjang kaca bening memantulkan cahaya matahari yang menyelinap dari jendela besar. Satu persatu kepala departemen datang dengan wajah serius, mengenakan pakaian kerja rapi. Tak ada yang tahu pasti agenda rapat ini. Tapi saat mendengar langsung dari sekretaris Ayu bahwa rapat ini khusus diatur langsung oleh Ibu Ayu, tak satu pun berani mengabaikannya. Ayu sudah duduk di kepala meja saat para manajer dan supervisor mulai masuk. Penampilannya tenang, berwibawa, mengenakan blazer hitam dan blus putih polos. Rambutnya terikat rapi, wajahnya tampak dingin dan tak bercela. Di tangannya, ia memegang map tebal berisi dokumen. Ilham datang paling akhir. Mengenakan jas biru dongker, rambutnya disisir dengan minyak. Tapi tidak ada ketenangan dalam sorot matanya. Langkahnya agak ragu. Saat ia melihat Ayu duduk dengan ekspresi tanpa senyum, jantungnya mulai tak karuan. "Silakan duduk," ujar Ayu tenang. Semua orang menurut. Suasana berubah hening. Hanya suara detak jam di dinding dan gesekan kursi saat mereka duduk yang terdengar. Ayu membuka rapat tanpa basa-basi. "Terima kasih semuanya sudah hadir. Hari ini saya ingin membahas hal penting yang menyangkut sistem kepercayaan dan etika kerja perusahaan kita." Semua kepala menoleh, mendengarkan. Beberapa orang bahkan mulai membuka laptop atau catatan. "Saya ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan sederhana," lanjut Ayu sambil membuka lembaran di hadapannya. "Apa yang terjadi ketika orang-orang yang kita percayai justru menyalahgunakan posisi dan hubungan untuk keuntungan pribadi?" Tak ada yang menjawab. Beberapa saling melirik bingung. Ayu menyodorkan beberapa lembar fotokopi ke tangan sekretaris, lalu menyuruhnya membagikan ke seluruh peserta rapat. "Ini laporan log sistem perekrutan karyawan selama 2 bulan terakhir. Silakan dibaca." Semua mulai menunduk, memeriksa lembaran. Ilham menegang. Ia belum tahu dokumen apa itu. Tapi dari gelagat Ayu, ini bukan hal sepele. Ayu berdiri. Langkahnya pelan mengelilingi meja, lalu berhenti di dekat papan presentasi. Ia menunjuk ke satu nama. Rani Kusumawardani. Masuk sebagai admin operasional di cabang timur. Tanpa persetujuan saya secara langsung. Tapi anehnya, tanda tangan saya tercantum. Mata semua orang menoleh ke arah Ilham. Setelah saya telusuri, ternyata akses sistem saya sempat dipinjamkan ke pihak lain. Dengan dalih koordinasi darurat saat saya dinas ke luar negeri. Saya ingin tahu siapa yang saat itu bertanggung jawab memegang akses tersebut. Ilham langsung gugup.
Waktu itu aku, Ayu. Tapi, aku cuma bantu mengakses beberapa berkas. Aku nggak tahu kalau itu dianggap. Kamu menandatangani dokumen perekrutan tanpa izin saya. Potong Ayu tegas. Dan kamu memasukkan seseorang yang tidak melalui proses seleksi resmi. Apalagi, kamu tidak pernah melaporkan hal ini ke saya. Suasana ruang makin panas. Beberapa manajer saling berbisik pelan. Rani bukan hanya tidak lolos seleksi, tapi juga terbukti melakukan beberapa pelanggaran etika di lingkungan kantor. Lanjut Ayu, mengeluarkan foto-foto dari amplop. Foto-foto itu menunjukkan Rani sedang bermesraan dengan Ilham di area kantor, termasuk sudut parkiran belakang, ruang arsip, dan bahkan kantin perusahaan. Tak hanya satu, tapi banyak. Ilham pucat. Nafasnya mulai tak teratur. Ayu, kamu nyuruh orang buat ikutin aku? Tanyanya dengan suara meninggi. Ayu menoleh. Tatapannya tajam. Tidak, Ilham. Aku hanya mengawasi perusahaanku sendiri. Karena ini bukan rumah tangga semata. Ini adalah aset dan kerja keras yang aku bangun bertahun-tahun sebelum kamu datang. Semua orang terdiam. Dan sekarang, Ayu menoleh ke sekretarisnya. Saya minta surat pemberhentian sementara atas nama Ilham Wijaya dan Rani Kusumawardani disiapkan hari ini juga. Kita akan proses pemecatan resmi dengan dasar pelanggaran berat. Ilham bangkit berdiri. Kamu nggak bisa gitu. Ayu, aku suamimu. Kamu pikir kamu siapa? Ayu menoleh pelan, lalu tersenyum tipis. Aku adalah CEO dari tempat ini. Seluruh aset, saham, dan legalitas perusahaan ini berada di bawah kendaliku. Bahkan jabatan kamu pun, aku yang berikan. Dan sekarang, aku juga yang cabut. Ilham terpaku. Semua orang membisu. Silakan keluar dari ruangan ini. Surat pemberhentian akan diantar ke rumah kalian. Rani yang sebelumnya duduk di ujung ruangan, kini sudah menangis. Ia berusaha menyembunyikan wajahnya, tapi semua mata sudah melihatnya. Pandangan jijik, kecewa, dan tidak percaya dari rekan kerja membuatnya tak sanggup mengangkat kepala. Ilham menatap Ayu, marah, tapi juga takut. Ia tahu, hari ini bukan hanya harga dirinya yang hancur, tapi juga seluruh fondasi hidupnya. Ia melangkah keluar, pelan. Diikuti Rani, yang menunduk sambil menahan isak. Saat pintu tertutup, Ayu kembali duduk. Ia menatap semua kepala divisi yang kini terdiam, menanti. Mulai hari ini, saya tidak akan lagi diam melihat penyalahgunaan jabatan. Siapapun yang terlibat permainan kotor, akan saya tindak langsung. Kita bukan keluarga di sini. Kita adalah tim. Dan saya harap kalian mengerti, kepercayaan saya tidak gratis. Tak ada suara. Hanya anggukan kecil, dan sorot mata penuh hormat dari semua orang. Rapat selesai. Tapi hari itu menjadi sejarah. Hari saat Ayu bukan hanya menanggalkan luka, tapi juga menegakkan pilar kekuatannya sendiri. Rumah itu terasa berbeda sekarang. Sunyi. Namun bukan sunyi yang menakutkan, melainkan sunyi yang menenangkan. Tidak ada lagi jejak sepatu Ilham di depan pintu. Tidak ada suara pintu kamar mandi dibanting pagi-pagi. Tidak ada cangkir kopi yang dibiarkan di meja tamu begitu saja. Tidak ada keluhan soal sarapan yang katanya terlalu hambar atau terlalu pedas. Ayu duduk di ruang tengah, memeluk lutut sambil menatap cahaya pagi yang menyelinap lewat celah tirai. Di pangkuannya, ponsel bergetar, deretan pesan masuk dari keluarga besar. Bude, Ayu, kamu ini kenapa? Kenapa Ilham keluar dari perusahaan? Kamu jangan egois, dia itu suamimu. Tante Mira, Ayu, Rani nangis-nangis ke rumah. Kamu tega banget pecat sepupumu sendiri? Pak D, Ayu, ini urusan rumah tangga. Jangan dibawa ke kantor. Kamu nggak bisa adil begitu. Ayu tidak membalas satupun pesan itu. Matanya menatap kosong pada layar yang terus menampilkan kalimat demi kalimat berisi penghakiman, seolah semua kesalahan berada padanya. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada. Ia menghela napas, lalu meletakkan ponsel itu ke meja. Kemudian berdiri, melangkah ke dapur, membuka kulkas, mengambil sebotol air mineral, dan menuangkannya ke gelas. Seketika, air mata jatuh begitu saja. Tanpa suara. Tanpa jeritan.
Bukan karena sedih atas kepergian Ilham, tapi karena kecewa pada banyak hal. Pada dirinya sendiri yang terlalu lama diam. Pada keluarga yang lebih percaya omongan Rani ketimbang mendengar langsung darinya. Pada semua orang yang menganggap perasaannya bisa dipinggirkan demi menjaga nama baik keluarga. Ia duduk di kursi makan. Gelas di tangannya bergetar. Teringat saat-saat ia menolong Rani dulu. Saat ibunya Rani meninggal karena stroke, Ayulah yang menyisihkan gajinya untuk bantu sekolah Rani. Saat Rani hampir gagal kuliah, Ayu yang mendatangi dosennya, membayar administrasi tambahan. Bahkan saat Rani pertama kali patah hati, Ayu yang menampungnya di rumah selama berminggu-minggu. Dan kini, sepupunya sendiri merebut suaminya. Semua rasa sakit itu menggumpal di dada. Tapi Ayu tahu, ia tak bisa lagi tenggelam di sana. Hari ini, ia harus kembali bekerja. Ia harus menata ulang semua yang ditinggalkan Ilham. Meninggalkan masa lalu, bukan dengan amarah, melainkan dengan langkah. Kantor hari ini terasa berbeda. Para karyawan lebih tertib, suasana lebih tenang. Sejak kejadian di ruang rapat minggu lalu, banyak yang berubah. Mereka mulai sadar siapa sebenarnya Ayu. Bukan sekadar istri dari Ilham, bukan pemilik saham pasif yang jarang muncul. Tapi sosok yang membangun fondasi perusahaan itu sejak dari nol. Begitu Ayu memasuki lobi, hampir semua staf menyapanya dengan lebih hormat dari biasanya. Selamat pagi, Ibu Ayu. Pagi, Bu. Ayu hanya mengangguk, tetap tenang. Ia tak perlu ucapan basa-basi. Ia ingin perubahan yang nyata. Begitu sampai di ruangannya, sekretaris pribadinya langsung mengikuti dengan map. Bu, ini dokumen terkait audit terakhir yang Ibu minta. Dan juga surat pengunduran diri dari salah satu staf cabang timur. Ayu menoleh. Siapa? Rani, Bu. Ayu membuka map itu, melihat surat dengan tulisan tangan Rani yang gemetar. Surat pengunduran diri singkat, tanpa penjelasan. Hanya kalimat minta maaf, dan keinginan untuk menghilang. Ayu tak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengangguk. Terima kasih. Kirimkan ke HRD untuk ditindak. Sekretaris keluar, meninggalkannya sendiri. Ayu memandangi meja kerjanya. Banyak hal perlu dibenahi. Ia membuka laptop, mulai menyusun strategi. Merombak struktur organisasi. Mempersiapkan pelatihan untuk staf muda. Membentuk divisi audit internal yang lebih kuat. Hatinya penuh luka, tapi pikirannya harus tetap tajam. Siang itu, telepon berdering. Nomor tak dikenal. Halo. Suaranya lirih di ujung sana. Ayu, ini aku. Rani? Ayu terdiam. Ia mengenali suara itu dengan jelas. Aku tahu aku salah, aku bodoh. Aku nggak bisa mikir jernih waktu itu. Ayu tetap diam. Aku nggak tahu Ilham bisa seperti itu. Awalnya dia baik. Dia cerita kamu sibuk. Dia kesepian aku percaya. Aku pikir aku bantu dia. Ayu. Tapi ternyata aku malah. Rani, suara Ayu tenang. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Rani tak menjawab. Bukan karena kamu ambil suamiku. Tapi karena kamu datang ke hidupku dengan wajah manis. Makan di meja makanku, tidur di rumahku, pakai baju-bajuku dan kamu gunakan semua itu untuk menghancurkan aku dari dalam. Satu isakan terdengar dari ujung sana. Kalau kamu merasa bersalah, itu urusanmu. Aku sudah selesai dengan kamu. Jangan hubungi aku lagi. Klik. Telepon ditutup. Ayu menarik napas panjang. Tangannya gemetar, tapi dadanya terasa lebih lega. Ia tidak menjerit. Ia tidak memaki. Ia hanya memutuskan. Dan keputusan itu membuat beban hatinya sedikit terangkat. Malamnya, Ayu duduk di balkon. Angin malam berhembus pelan. Kota gemerlap di kejauhan. Seperti kehidupan yang terus bergerak meski luka terus menghantam. Ia memandangi lampu-lampu itu. Hidupnya tak akan sama lagi. Tapi setidaknya sekarang, ia tahu satu hal. Dirinya bukan korban. Ia adalah seseorang yang mampu berdiri. Mampu memilih. Dan langkahnya baru saja dimulai. Pagi itu, Ayu sedang berdiri di dapur ketika ponselnya kembali berdering. Ia menoleh sekilas ke layar, nomor rumah orang tuanya. Ia diam sesaat, menimbang.
Sudah 3 hari sejak dia menolak menjawab panggilan dari rumah. Tapi ia tahu, sekuat apapun dia menghindar, cepat atau lambat, dia tetap harus berhadapan dengan keluarganya sendiri. Ia menjawab panggilan itu. Halo. Suara di seberang terdengar berat, tapi tegas. Suara ayahnya. Ayu, kamu bisa pulang hari ini. Kenapa, Yah? Ini penting. Kita mau bicara. Keluarga besar semua kumpul di rumah. Ayu tahu, ini bukan pertemuan keluarga biasa. Tapi lebih seperti penghakiman diam-diam yang kerap dibungkus dengan alasan silaturahmi. Ia menutup telepon tanpa banyak tanya. Pukul 3 sore, Ayu tiba di rumah besar bercat putih tempat ia tumbuh. Di halaman, tampak beberapa sepupu dan paman sudah berkumpul. Saat ia turun dari mobil, beberapa pasang mata menatap tajam. Ada yang hanya melirik lalu membuang muka. Ada pula yang seolah menanti celah untuk langsung menyerangnya dengan kata-kata tajam. Ia masuk ke ruang tengah. Meja panjang sudah dipenuhi keluarga besar. Ayah dan ibunya duduk di ujung, sementara para sepupu, paman, dan bibi duduk di sekeliling, menciptakan suasana yang terasa seperti ruang sidang. Silakan duduk, Ayu, ucap ibunya dengan nada datar. Ayu duduk, menegakkan punggungnya. Menatap semua dengan tenang. Bude Marni membuka pembicaraan. Ayu, kami semua tahu apa yang terjadi. Tapi caramu menyelesaikan masalah itu terlalu kasar. Ilham itu suamimu, bukan karyawan biasa. Rani itu sepupumu, bukan orang luar. Kamu mempermalukan mereka di kantor, dan sekarang kamu ingin hidup tenang begitu saja. Ayu menoleh perlahan ke arah Bude Marni. Maaf, Bu. Tapi saya tidak mempermalukan siapapun. Mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Tidak bisa begitu, Ayu, tukas Pak Deharto, angkat suara. Seburuk-buruknya mereka, kamu harusnya tetap jaga muka keluarga. Apa orang lain gak lihat kamu terlalu arogan sekarang? Arogan? Ayu mengulang, pelan. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai pemimpin perusahaan. Mereka melakukan pelanggaran berat, dan saya tidak bisa membiarkan itu. Ibunya menghela napas. Ayu, kamu ini perempuan. Istri. Rumah tangga nggak bisa kamu jalankan seperti perusahaan. Kadang kamu harus mengalah. Ayu menunduk sejenak, kemudian menatap semua yang hadir. Berapa lama saya harus mengalah, Bu? Waktu Rani mulai kerja di kantor dan saya curiga. Saya diam. Saat Ilham mulai berubah, saya diam. Saat dia tolak datang ke acara keluarga, saya masih diam. Sampai akhirnya saya melihat sendiri mereka bermesraan di kantor yang saya bangun dengan keringat saya sendiri. Semua terdiam. Dan sekarang, kalian datang, menyuruh saya, memahami. Menyuruh saya, jangan egois. Menyuruh saya, jaga nama keluarga? Apa nama keluarga lebih penting dari harga diri saya? Ruang itu hening. Ayu berdiri perlahan. Nadanya mulai berubah. Tegas, dingin, tapi tidak berteriak. Jangan ajari saya tentang keluarga. Kalian hanya bicara ketika saya mengambil sikap. Saat saya diam dan dipermainkan, tidak satu pun dari kalian peduli. Jadi maaf, saya tidak akan mundur dari keputusan saya. Dan saya tidak menyesal. Ia menatap ayahnya terakhir kali, berharap ada pembelaan dari orang yang dulu selalu melindunginya. Tapi sang ayah hanya menunduk dalam diam. Ia tahu, tak akan ada yang berpihak padanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ayu melangkah pergi. Meninggalkan rumah yang tak lagi terasa seperti rumah. Malam harinya, Ayu duduk sendirian di taman belakang rumahnya. Lampu taman remang. Angin sepoi. Suara jangkrik bersahutan. Ada perasaan sepi yang aneh. Bukan karena kehilangan, tapi karena merasa tak dimiliki siapa-siapa. Saat itulah sebuah pesan masuk. Nomor baru. Maaf, Bu Ayu. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya mantan rekan kerja Ibu Ilham. Saya ikut sedih dengan semua yang terjadi. Dan ingin bilang, banyak dari kami kagum dengan ketegasan dan keberanian Ibu. Jangan berhenti berdiri tegak. Kami mendukung Ibu diam-diam. Ayu membaca ulang pesan itu. Perlahan, air matanya menetes. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Melainkan karena hatinya tersentuh. Tak disangka,
Di tengah badai fitnah dan kecaman dari orang-orang yang seharusnya mendukung, ternyata masih ada suara kecil yang menguatkannya. Suara orang asing, yang bahkan tidak menuntut apa-apa, selain menyatakan bahwa ia tidak sendirian. Ia mengetik balasan. Terima kasih. Saya akan berdiri tegak. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua yang pernah diam karena takut disalahkan. Ia mematikan ponsel, lalu menatap langit. Bintang bertaburan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia merasa tenang. Ia tahu, badai belum benar-benar reda. Tapi ia tidak akan bersembunyi lagi. Besok, ia akan kembali ke kantor. Menguatkan sistem. Membangun ulang tim yang solid. Menciptakan ruang kerja yang tidak hanya profesional, tapi juga adil. Dan mungkin, suatu hari nanti, ia akan membuka hati lagi, bukan untuk mencari cinta, tapi untuk menyembuhkan dirinya sendiri lebih dalam. Karena Ayu tahu satu hal, perempuan sekuat dirinya tidak butuh diselamatkan. Ia hanya butuh tempat untuk berdiri. Nama Ayu kini ramai dibicarakan. Bukan hanya di lingkungan kerjanya, tapi juga mulai menyebar keluar. Entah siapa yang memulai, tapi foto Ayu memimpin rapat dengan ketegasan tajam tersebar di media sosial. Narasi tentang wanita kuat yang memecat suami dan sepupunya dari perusahaan miliknya sendiri membuat jagat maya heboh. Komentar demi komentar membanjiri unggahan yang menyebar luas. Sebagian memuji, sebagian lagi mengejek dan merendahkan. Ini baru wanita cerdas. Hormat, Bu Ayu. Gila, tega banget sama sepupu sendiri. Dunia udah kebalik. Gaya CEO-nya dapet. Tapi kalau bisa hindari drama rumah tangga dibawa ke kantor ya, Bu. Wanita yang tahu harga dirinya. Salut. Jangan-jangan memang dia yang gak bisa bahagiain suaminya. Ayu membaca semua itu tanpa emosi. Ia belajar untuk tidak memberi ruang dalam hati terhadap pujian maupun cacian. Semuanya fana. Semuanya bisa berbalik dalam hitungan hari. Namun, di balik semua sorotan itu, ada satu email yang menarik perhatiannya. Email dari perusahaan konsultan manajemen luar negeri yang hendak menawarkan kerjasama restrukturisasi pasca krisis internal. Namanya Eden Ako. Dan yang akan datang mewakili tim mereka adalah seorang konsultan senior bernama Arga Wicaksana. Ayu terdiam sesaat melihat nama itu. Bukan karena ia mengenalnya, tapi karena nada penulisan emailnya begitu rapi, sopan, dan tegas. Tidak seperti biasa, yang penuh pujian tak perlu. Ia membalas dengan cepat, menerima jadwal pertemuan 2 hari kemudian di ruang direksi utama. Hari pertemuan itu datang lebih cepat dari yang Ayu kira. Jam 10 tepat, pintu ruang direksi diketuk. Seorang pria tinggi, berkulit sawo matang, mengenakan jas abu elegan masuk ke ruangan. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya tenang, dan di tangannya ada map tipis berisi dokumen presentasi. Selamat pagi, Bu Ayu. Ucap pria itu sambil menyodorkan tangan. Saya Arga. Ayu menjabat tangannya. Silakan duduk, Pak Arga. Tak banyak basa-basi. Arga langsung membuka lembaran presentasi, menjelaskan langkah-langkah pemulihan kepercayaan publik pasca krisis personal yang menyentuh perusahaan. Ia tidak menyinggung masalah pribadi Ayu sedikitpun, bahkan tidak melirik topik viral yang sedang ramai. Semuanya profesional, terstruktur, tepat sasaran. Ayu memperhatikan dengan penuh minat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa seperti benar-benar dihormati sebagai pemimpin. Bukan sebagai wanita yang dihianati. Bukan sebagai istri yang ditinggalkan. Tapi sebagai CEO yang sedang memperbaiki sistem. Saat sesi usai, Arga menutup laptopnya dan tersenyum kecil. Maaf, Bu. Saya hanya ingin bilang satu hal di luar agenda resmi. Ayu mengangkat alis, sedikit waspada. Apa itu? Selama saya berkecimpung dalam dunia konsultan perusahaan, saya jarang melihat klien perempuan yang bertahan ketika tekanan datang dari dua sisi sekaligus, internal keluarga dan eksternal sosial. Tapi Ibu, saya kira Ibu berhasil melewati fase tergelapnya. Ayu terdiam sejenak. Terima kasih, Pak Arga. Saya tidak mencari simpati. Tapi kalimat itu cukup berarti. Arga hanya mengangguk dan berdiri. Saya akan menyiapkan laporan resmi minggu depan. Baik. 3 hari setelah pertemuan itu, banyak hal mulai bergerak.
Beberapa investor yang sebelumnya mulai ragu, kini kembali menunjukkan ketertarikan. Media yang awalnya terus-menerus menyoroti urusan pribadi Ayu, mulai bergeser fokus ke inovasi perusahaan. Dan secara perlahan, kepercayaan publik mulai pulih. Namun, keluarga Ayu masih belum bisa menerima. Ibunya belum menghubungi. Bahkan pesan dari paman dan bibi makin dingin. Suatu malam, Ayu duduk di ruang kerjanya, menyusun laporan tahunan saat notifikasi pesan masuk. Dari Arga. Bu Ayu, apakah saya boleh mengundang Ibu untuk menghadiri forum pemimpin muda di Jakarta minggu depan? Akan banyak CEO muda lain yang mungkin tertarik bekerja sama. Saya yakin, pengalaman Ibu akan sangat menginspirasi. Ayu menatap pesan itu lama. Bukan karena undangannya. Tapi karena ini pertama kalinya seseorang memperlakukannya bukan hanya sebagai CEO, tapi sebagai pribadi yang punya kisah dan layak dihargai. Ia membalas singkat. Terima kasih. Saya pertimbangkan. Hari forum itu tiba. Ayu hadir dengan setelan krem elegan dan rambut yang digelung rapi. Saat memasuki ruangan ballroom hotel mewah itu, semua mata memandang. Beberapa orang menyapanya. Beberapa hanya mengangguk dengan takzim. Di sisi panggung, Arga sudah berdiri, menyambutnya dengan senyum ringan. Terima kasih sudah datang, Bu Ayu. Acara ini tampaknya bukan hanya tentang bisnis. Ayu menoleh, menatap sekeliling. Tapi tentang membuktikan siapa yang layak tetap berdiri setelah badai. Arga tersenyum. Dan Ibu adalah salah satu yang paling layak. Malam itu, Ayu berbicara di panggung. Bukan tentang pengkhianatan, bukan tentang drama. Tapi tentang bagaimana membangun kembali kepercayaan. Bagaimana seorang pemimpin harus tetap tenang saat dihujat, dan bagaimana seorang perempuan bisa berdiri tanpa harus menjadi bayang-bayang siapapun. Tepuk tangan berdentum. Suara Ayu menggema. Tatapan para peserta menatap kagum. Tapi bagi Ayu, yang terpenting bukan pujian, melainkan kenyataan bahwa kini, ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang siapapun. Termasuk Ilham. Ia pulang malam itu dengan hati yang jauh lebih ringan. Entah kenapa, pikirannya mulai terarah pada satu hal, memulai kembali. Bukan dengan dendam, tapi dengan percaya diri dan kekuatan. Dan meski masih samar, ada rasa hangat tumbuh dalam pikirannya saat mengingat tatapan mata Arga tadi malam. Tatapan yang tidak menghakimi, tidak menyelidik, hanya memahami. Untuk pertama kalinya, Ayu membiarkan dirinya tersenyum kecil sebelum tidur. Ayu duduk di ruang baca kecil di pojok rumahnya yang tenang. Di meja depannya, ada undangan makan malam sederhana dari Arga. Dicetak rapi dengan font klasik, berwarna coklat tua di atas kertas krem. Tak ada simbol romantis, hanya tulisan. Bu Ayu, saya ingin mengenal sisi Anda di luar ruang rapat. Jika Anda bersedia, saya tunggu di The Lumiere Cafe, Sabtu pukul 7 malam. Ayu menatap kartu itu cukup lama, sebelum meletakkannya di samping cangkir teh hangatnya. Ia belum menjawab. Ada sesuatu dalam dirinya yang masih kaku. Bukan karena trauma, tapi karena ia belum memberi izin pada dirinya sendiri untuk membuka ruang itu kembali. Ruang untuk dihargai secara personal, bukan profesional. Namun, rasa penasaran yang perlahan tumbuh di hatinya sejak pertemuan mereka terakhir tak bisa ditepis begitu saja. Dan akhirnya, pada Sabtu sore, ia berdiri di depan cermin dengan gaun hitam sederhana yang membungkus tubuhnya anggun. Ia tak berdandan berlebihan, hanya polesan tipis dan lipstik lembut. Di The Lumiere, suasana tenang dan hangat menyambutnya. Arga sudah duduk di sudut ruangan, mengenakan kemeja navy dan celana abu tua. Saat matanya menangkap kehadiran Ayu, ia berdiri dengan senyum sopan. Saya senang Anda datang. Saya juga agak heran bisa sampai di sini, balas Ayu, jujur. Mereka duduk, memesan makanan, lalu mulai bercakap. Obrolan mereka ringan di awal, tentang masa kecil, buku favorit, hingga pengalaman unik di dunia kerja. Tapi seiring waktu, percakapan itu mulai masuk ke ruang-ruang yang lebih personal. Apa bagian tersulit dari semua yang kamu lalui, Ayu? Tanya Arga, suaranya rendah, tanpa tekanan. Ayu menarik napas. Bagian tersulit bukan saat mereka selingkuh, tapi saat semua orang menyalahkanku karena tidak memaafkan. Arga menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Saya mengerti. Tidak, kata Ayu, tersenyum samar.
Kebanyakan orang bilang mereka mengerti, tapi tidak pernah benar-benar mencoba memahami. Arga tertawa kecil. Kalau begitu, izinkan saya jadi pengecualian. Malam itu berakhir dengan tenang. Tidak ada genggaman tangan, tidak ada lirikan menggoda. Hanya dua orang dewasa yang saling bercerita, saling menyembuhkan luka masing-masing lewat percakapan yang tulus. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pagi Senin, saat Ayu sedang memimpin rapat internal, asistennya masuk dengan wajah cemas. "Maaf, Bu Ayu. Ada seseorang yang mencoba menerobos pos keamanan." "Dia, Pak Ilham." Ayu terdiam sesaat. Rapat langsung bubar seketika. "Aku hadapi sendiri." Ia turun ke lobi. Di sana, Ilham berdiri dengan wajah yang jauh lebih lusuh dari terakhir kali ia lihat. Mata Ilham sedikit merah. Rambutnya acak-acakan. Dan dari caranya berdiri, Ayu bisa membaca bahwa Ilham datang tidak hanya dengan amarah, tapi juga kepanikan. "Aku cuma mau bicara," ucap Ilham tanpa memberi salam. 5 menit aja." Ayu menatapnya tajam. "Kamu harusnya tahu batasan." Ilham tertawa kering. "Jadi segitunya kamu, Ayu? Setelah semua yang kita lalui?" Ayu menyilangkan tangan. "Setelah semua yang kamu hancurkan, lebih tepatnya." "Aku tahu aku salah, Ayu. Tapi kamu nggak bisa terus kayak gini. Kamu CEO, ya, aku ngerti. Tapi di rumah kita, aku tetap suamimu." "Bukan lagi," jawab Ayu cepat. "Mulai hari kamu bawa perempuan lain ke acara keluarga dan menginjak martabatku di depan banyak orang, kamu bukan siapa-siapa lagi." Ilham melangkah maju, mencoba menekan. "Ayu, kamu terlalu keras kepala. Aku tahu kamu dekat sama pria baru itu." "Siapa? Arga? Konsultan sok bijak itu?" Ayu tetap tenang. "Bahkan jika itu benar, itu urusanku. Kamu kehilangan hak untuk bicara tentang hidupku." Ilham terdiam, bibirnya gemetar. Ketika ia bicara lagi, suaranya berubah. "Aku kehilangan segalanya. Pekerjaan, reputasi, Rani, bahkan dia sekarang balik ke kampung. Kamu puas, Ayu? Kamu bahagia lihat aku jatuh?" Ayu menahan nafas. Suara Ilham menyentuh titik yang sempat rapuh di hatinya. Rasa bersalah yang dulu sempat tumbuh. Tapi kali ini ia tahu, itu bukan karena ia kejam, melainkan karena Ilham tidak mau bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. "Kamu jatuh karena menggali lubang untuk dirimu sendiri. Aku tidak pernah menendangmu. Aku hanya berdiri, dan kamu jatuh sendiri." Setelah itu, Ayu membalikkan badan dan melangkah pergi. Ilham memanggilnya, namun langkahnya tetap teguh. Sore hari, saat Ayu duduk sendiri di ruang kerjanya, ponselnya kembali bergetar. Dari Arga. "Saya dengar ada keributan pagi ini. Saya tidak tahu detailnya, dan saya tidak berniat mencampuri. Tapi jika kamu ingin sekadar ngobrol, saya di sini." Ayu menatap pesan itu lama. Kali ini, bukan dengan berat hati, tapi dengan rasa hangat yang merambat pelan. Ia akhirnya membalas. "Terima kasih. Mungkin malam ini aku butuh teman bicara." Dan untuk pertama kalinya, Ayu menyadari bahwa membuka diri bukan berarti lemah. Kadang, justru itu satu-satunya cara untuk benar-benar sembuh. Ia tersenyum. Bukan karena Ilham akhirnya pergi, bukan karena ia menang, tapi karena akhirnya, ia memilih untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Hujan turun pelan-pelan, seperti rintik kesabaran yang jatuh satu-satu di atap kaca rumah Ayu. Ia berdiri di depan jendela, menatap keluar. Wajahnya tenang, namun hatinya sedang bergerak, bukan lagi oleh kemarahan atau dendam, melainkan oleh keinginan untuk benar-benar menutup halaman yang selama ini membuatnya terikat. Malam itu, seperti yang dijanjikan, Arga datang. Ia tidak membawa bunga atau hadiah apapun. Hanya dirinya sendiri, dengan mata yang selalu menatap tanpa menekan, dan sikap yang tidak pernah berusaha merebut, hanya menemani. Mereka duduk berdua di ruang keluarga, cangkir kopi di antara mereka, musik jazz lembut mengalun pelan. "Sudah kubilang, aku bukan orang yang mudah membuka diri," kata Ayu pelan. "Dan aku bukan orang yang akan memaksamu terbuka," jawab Arga, tersenyum kecil. "Aku hanya di sini. Kalau kamu butuh tempat bercerita."
Ayu menatap cangkirnya lama. Kamu tahu, kadang aku merasa dunia ini tidak adil. Aku bangun perusahaan ini, kerja siang malam, jaga keluarga, dan yang kudapat hanya pengkhianatan. Arga mengangguk. Dan sekarang? Ayu menarik napas. Sekarang, aku ingin memilih untuk bahagia. Bukan karena aku berhasil menghukum mereka, tapi karena aku layak mendapatkannya. Namun dunia tidak pernah memberi akhir yang tenang dengan cuma-cuma. 2 hari setelah percakapan malam itu, sebuah berita datang dari bagian keuangan perusahaan. Ada laporan manipulasi data internal yang dilakukan oleh mantan karyawan bagian pemasaran yang ternyata diatur oleh Ilham. Ada indikasi dia mencoba membocorkan data klien ke pihak luar, kata kepala keamanan perusahaan. Motifnya? Kami menduga balas dendam. Ayu mendengarnya dengan wajah dingin. Segera laporkan ke polisi. Lengkapi semua data. Jangan beri ruang negosiasi. Hari itu juga, Ayu menggelar konferensi pers terbuka. Ia berdiri di hadapan para wartawan dengan keberanian penuh. Sebagai pimpinan perusahaan ini, saya ingin menegaskan bahwa tidak ada satupun individu, baik yang memiliki hubungan darah, pernikahan, ataupun profesional, yang kebal terhadap aturan. Kami menjunjung tinggi integritas. Dan siapapun yang mencoba mencoreng kepercayaan itu, akan ditindak sesuai hukum. Suaranya menggema, tegas, tak tergoyahkan. Ilham, di hari yang sama, resmi ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Rani, sepupu yang pernah membusuk dalam luka Ayu, telah lebih dulu menghilang, pergi entah kemana. Semua selesai. Tapi di balik penyelesaian itu, ada satu ruang dalam hati Ayu yang akhirnya bisa benar-benar ia kunci. Bukan untuk membenci, tapi untuk melindungi diri. 3 minggu kemudian, Ayu menerima undangan berbicara di Forum Internasional untuk Perempuan Pemimpin Asia. Ia diminta berbagi pengalaman sebagai perempuan yang membangun bisnis sambil melalui badai rumah tangga. Di hari keberangkatan, Arga datang mengantarnya ke bandara. Mereka berjalan berdampingan, koper kecil Ayu menggelinding di sampingnya. Kamu yakin mau cerita tentang semua itu? Tanya Arga sambil berjalan. Ayu tersenyum tenang. Aku nggak akan cerita untuk menyudutkan siapa-siapa. Aku hanya akan bicara sebagai perempuan yang memilih bertahan, dan akhirnya bangkit. Sebelum berpisah, Ayu menatap Arga. Dan kamu? Terima kasih sudah ada di saat aku butuh ruang untuk sembuh. Aku tidak tahu ini akan kemana, tapi kamu sudah menyelamatkanku dari rasa sepi yang membutakan. Arga tidak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan Ayu sebentar, hangat, pelan, dan tidak memaksa. Sampai ketemu lagi, katanya. Ayu melangkah menuju gerbang keberangkatan dengan senyum mengembang. Di pundaknya ada beban yang tak lagi seberat dulu. Dan di matanya ada nyala baru. Bukan dari dendam, bukan dari amarah. Tapi dari keberanian untuk menjalani hari-hari baru dengan lebih ringan. Karena kini, ia tahu, harga diri tak bisa ditawar, dan cinta tak bisa dipaksa. Ia pernah disakiti, pernah diremehkan, pernah ditinggalkan. Tapi yang lebih penting, ia pernah memilih untuk bangkit. Dan kini, ia berjalan bukan sebagai wanita yang patah hati, melainkan sebagai wanita yang akhirnya utuh kembali.